Saya menghabiskan belasan tahun meneliti tentang perlindungan sosial di banyak negara. Saya menyelesaikan S2 dan S3 saya di Inggris. Tidak ada satupun negara di seluruh dunia yang program makan bergizi gratisnya dilakukan oleh aparat keamanan. Saya boleh katakan satu lagi, dari semua program perlindungan sosial yang ada di seluruh dunia, we are the biggest. Free Meal School program ini adalah program terbesar dari segi anggarannya, dan satu catatan menarik, adalah program terbesar inefisiensi dan potensi korupsinya di seluruh dunia. Hingga kemudian datanglah hari ketika kepala BGN ditangkap, datanglah hari kemudian Kejaksaan Agung diminta berhenti untuk mengumpulkan data berkaitan dengan korupsi di MBG. Kami publik ditontonkan oleh irasionalitas yang tidak masuk akal. Kami pernah ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang jelas-jelas menunjukkan SPPG ini melanggar prinsip itu, yang kemudian memukul banyak petani lokal, peternak lokal, dan lain-lain. Per hari ini Bapak Ibu, instabilitas harga pangan luar biasa parah. Week to week, harga daging ayam dibandingkan minggu yang lalu itu meningkat lebih dari 10% di daerah yang paling banyak SPPG-nya. Jadi multiplier negatif effect dari MBG ini juga dirasakan oleh masyarakat yang tidak menerima MBG. Kenapa ini tetap berlanjut? Kenapa ini masalah tidak akan selesai? Karena mereka yang diam adalah mereka yang punya afiliasi paling kuat yang diuntungkan dari program makan bergizi gratis ini. Keinginan dari masyarakat sipil itu sederhana. Program ini anggarannya itu masif sekali. Dan ditargetkan lagi 200-an triliun. Saya hanya ingin bilang, kalau seandainya mau fair bicara best practice di negara lain, Pak Presiden bisa telepon Pak Lula dari Brazil. Berapa anggaran Free Meal School di Brazil? Itu hanya 2% dibandingkan anggaran pendidikannya. Berapa di Indonesia? 34% dari anggaran pendidikan. Ini bukan anggaran baru, tapi memakan anggaran pendidikan yang sudah ada. Itulah terjadi yang kita saksikan hari ini. Saya ngajar di kampus, beasiswa itu mengalami pengurangan signifikan Bapak Ibu tahun ini. Anggaran pendidikan di daerah itu, pelatihan untuk guru, pelatihan untuk siswa sekolah di dinas pendidikan berkurang signifikan. Termasuk juga anggaran-anggaran pendidikan yang lain. Jadi ada trade-off kebijakan yang sangat mengerikan berkaitan dengan MBG ini. Nah, bicara soal multiplier effect, saya mungkin gak akan panjang lebar. Saya kira kita sudah merasakan dampaknya hari ini. Rupiah terpukul. Dan kalau bicara rupiah Bapak Ibu, studi saya tentang finance, gak ada lagi rumus metodologinya yang bisa memprediksi IHSG dan nilai tukar rupiah hari ini. Secara statistik, rumusnya sederhana, kepercayaan pasar. Dan kepercayaan pasar itu hanya bisa lahir kalau kebijakan strategis nasionalnya benar. Dan ketika kebijakan strategis nasionalnya tidak benar, kita menyaksikan hari ini capital outflow yang sangat-sangat parah. Kami masyarakat sipil yang menyuarakan ini disuruh pindah negara. Ini adalah titik terendah terus terang bagi saya keluar negeri, sekolah, kawan-kawan berjuang dengan baik untuk masyarakat. Kemudian kita melakukan ini disuruh pergi keluar Indonesia. This is so painful.